Oke, selamat pagi teman-teman. Di sini pada hari yang berbahagia ini saya sangat senang sekali sebagai tuan rumah dalam sesi podcast kali ini. Dan tentunya pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari dua teman kita, yaitu mungkin bisa perkenalkan Mas. Yang pertama, Oh boleh. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Septian Heru Kurniawan. Saya dari Prodi Kewirausahaan dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya berasal dari Wonogiri. Selanjutnya, boleh? Ya, perkenalkan saya Muhammad Zaidan Asli Putra, berasal dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Kewirausahaan. Saya di sini sebagai host. Sekian, terima kasih. oke mungkin itu saja dari perkenalkan dari teman-teman kita. Di sini kita akan membahas terkait tiga topik utama yang tentunya sangat berhubungan dan berkaitan erat dengan kehidupan sosial kita sebagai manusia. Karena manusia itu sendiri adalah makhluk yang sosial, bukan individualistik. Kemudian di sesi motivasi diri, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita sebagai manusia itu mempunyai tujuan yang tertentu dalam menggait soft skill-nya tersendiri. Kemudian setiap orang tentu memiliki potensi dalam setiap bakatnya dalam dirinya masing-masing. Kemudian kita akan berfokus pada pentingnya komunikasi efektif dalam segala aspek kehidupan, karena komunikasi sendiri itu adalah kunci sebuah kesuksesan dalam menggapai tujuan hidupnya. Dalam seperti ia mungkin bisa public speaking sebagai suatu soft skill yang bisa diandalkan oleh setiap manusia dalam menunjang karirnya. Dan kemudian terakhir kita akan menyinggung topik yaitu human relationship. Jadi mari kita bersiap-siap untuk mendapatkan inspirasi yang penuh dengan ide-ide cemerlangnya dari teman-teman kita, wawasan yang luas, dan tentunya keterampilan dan pengalaman baru dari narasumber kita. Baik, mungkin saya akan melanjutkan sesi pertanyaan dari teman-teman kita. Mungkin aku pengen tanyain dulu nih, apa sih definisi dari motivasi diri sendiri gitu? Mungkin dari aspek apa itu karakter pemenang mungkin dari Mas Heru. Boleh, kalau motivasi dari sendiri kalau menurut saya itu lebih kayak pendorong dalam kita melakukan sesuatu ya maksud. Kayak contoh kita buat semangat lah. Kayak penyemangat kita tuh apa gitu. Kayak motivasinya. Menurut saya kalau motivasi saya untuk menggapai salah satu cita-cita saya, yang pertama dari segi orang tua, terus termasuk motivasi yang besar itu, terus kemudian ya banyak dari keluarga juga, teman-teman juga mendukung, yang selalu memotivasi saya gitu. Mungkin salah satunya dari itu. Mungkin Mas Zaidan ada tambahan? Mungkin dari Mas Zaidan. Mengenai motivasi ya cukup kompleks sih. Ini banyak penafsirannya juga, dan ini mungkin individual itu. Bagaimana opini orang-orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Mengenai lagi batuk nih. Ya, masalah motivasi dalam kehidupan seseorang itu cukup kompleks itu. Banyak orang yang menyimpulkan bahwasanya motivasi itu adalah orang tua, motivasi adalah diri sendiri, motivasi adalah teman, motivasi adalah lingkungan lah dan sebagainya gitu. Karena salah satu pendorong orang itu bisa berkembang ya karena dorongan orang-orang terdekat. Ya kalau seandainya orang itu jauh, orang itu tidak pernah berkomunikasi, miskom dan sebagainya, orang itu pasti susah dalam meningkatkan emosional motifnya. Jadi kayak dia susah ngebentuk karakter dirinya. Susah ngebentuk karakternya. Betul. Karena Jadi kurangnya motivasi. Betul. Orang itu perlu namanya seorang untuk diajak bercerita, diajak berteman dan sebagainya gitu. Karena pada dasarnya kan kita makhluk sosial gitu. Nah, sebagai motivasi, banyak orang yang menafsirkan diri sendiri adalah motivasi. Dan apa yang membuat orang itu bisa mendapatkan motivasi tersebut? Karena salah satu faktornya karena lingkungan. Jadi menurut saya motivasi itu tuh sendiri dibuat dari hati nurani kita sendiri. Kita beropini motivasi itu adalah kehidupan. Motivasi adalah keyakinan, kepercayaan dan sebagainya. Agar kita mencapai satu titik tujuan tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya motivasi itu harus dikejar agar orang-orang itu bisa mendapatkan apa yang dia mau.
seperti yang telah kita lakukan pada hari ini gitu. Kita memiliki motivasi untuk menjadi seorang pengusaha. Cukup kompleks ini. Ketika kita membahas mengenai motivasi, pasti ada senior dan sebagainya, orang-orang terdekat kita, atau mungkin orang-orang yang berpengaruh di dunia dan sebagainya. Yang pengaruh. Nah, salah satu orang tersebutlah yang mempengaruhi otak kita agar kita mendapatkan suatu motivasi atau suatu dorongan. Berarti secara tidak langsung bahwa lingkungan itu memang mempengaruhi emosional seseorang ya. Betul, benar. Oke, mungkin dari sini kita ketahui bahwasanya seorang manusia itu memang tentunya membutuhkan motivasi untuk pengembangan dirinya. Iya, Nah, betul. mungkin dari menurut Mas Zaidan, bagaimana cara untuk memotivasi diri sendiri? Sedangkan motivasi yang paling besar itu adalah impact-nya itu adalah dari diri sendiri. Itu Iya. bagaimana tuh pendapat Mas Zaidan? Ya, kita mendapatkan suatu motivasi itu dari seseorang yang mungkin kita anggap dia itu orang yang berpengaruh atau spesial buat kita. Support Entah system itu- berarti bisa. Betul, entah itu cewek kita, Nah, entah itu itu salah orang satu tua yang gitu. peran terbesar. Betul. Kalau Entah nggak itu punya orang cewek tua. berarti nggak punya motivasi gitu Wah, maksudnya. enggak juga. Enggak juga, Bro. Oh, kirain nggak punya cewek. Kan ada teman juga. Oh, iya. Backingannya teman. Kalau nggak ada teman ya orang tua. Oh. Ya, banyak lah. Boleh, ini. boleh. Motivasi itu bisa diambil dari mana saja. Ada orang yang motivator kan yang sudah berhasil mendapatkan suatu apa sih namanya finansial di atas rata-rata lah dan sebagainya gitu kan. Orang itu udah berhasil sukses lah, mendapatkan uang Orang kelas menengah ke atas lah ya. ya sudah menengah ke atas itu, dan orang itu sudah terpandang oleh dunia. Itu salah satunya ya dia bisa mempengaruhi seseorang gitu, karena dia udah membuktikan kepada dunia bahwasanya dia bisa. Nah, itulah yang mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mendorong kita untuk menjadi orang yang lebih berani melakukan segala sesuatu. Mungkin itu opini dari Mas Zaidan. Kalau Iya, Mas Herunya sendiri bagaimana cara tips untuk memotivasi diri sendiri? Kalau motivasi saya sendiri tuh sebenarnya tujuan kita tuh sebenarnya apa gitu Mas? Kalau mungkin ya kayak kita punya suatu cita-cita ya. Kalau saya sebenarnya keinginan yang terbesar salah satunya saya punya suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan itu bisa membantu banyak orang gitu. Nah motivasi saya ya mungkin dari sendiri ya biar bisa mendapatkan itu ya kadang kita mungkin jalan ya Mas ya. Dalam di lingkungan kita mungkin banyak sekali lihat banyak orang yang kurang mampu gitu. Sebenarnya diri kita sebenarnya ya kurang mampu juga sih. Tapi kan masih banyak orang yang kurang mampu di luar sana. Banyak yang di bawah juga ya. Banyak juga yang di bawah. Meskipun kita merasa kurang mampu sebagai anak kos juga kan yang sebulan ya paling juga Ngos-ngosan. Ya, hidup juga pas-pasan lah ya. pas-pasan juga, tapi yang di bawah situ tuh kadang karena kita ya manusia yang bersosial ya merasa ya kasihan gitu lah. Empati. Nah empati juga mungkin itu salah satu yang menimbulkan motivasi saya biar gimana caranya bisa menggapai tujuan itu. Oh, setidaknya tadi harus Iya. punya planning tertentu. Iya makanya itu buat dia kita kan punya target-target tertentu juga sih Mas. Contohnya punya bisnis terus target nanti kita gimana harus mencapai itunya tuh ya makanya kita harus lebih semangat lagi biar bisa mencapai target yang itu. Berarti harus membuat diri kita itu bergairah gitu Iya untuk benar. menunjang planning tersebut. Oke, mungkin lanjut ke materi selanjutnya. Mungkin dari teori Maslow. Apa sih teori Maslow itu? Dari sini, menurut dari kutipan Abraham Maslow sendiri, bahwasanya salah satu teori motivasi yang paling terkenal menurut teori ini yaitu manusia memiliki hierarki kebutuhan yang berurutan, mulai dari kebutuhan fisik dan dasar hingga kebutuhan psikologis yang lebih tinggi. Hierarkis ini sendiri terdiri dari 5 kebutuhan yang disusun dari yang paling mendasar hingga yang paling tinggi, yakni kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, di sini mungkin para viewer mungkin penasaran nih, apa aja tuh mungkin dari kebutuhan fisiologis itu merujuk pada apa aja gitu? Mungkin dari Mas Zaidan pertama. Ya, kebutuhan biologis. Fisiologis. Yang lebih mengarah ke fisik, kebutuhan fisik. Kebutuhan fisiknya salah satunya hormon dopamin yang telah kita luapkan. Kita manusia pada dasarnya kita membutuhkan hormon dopamin untuk kita lepaskan itu, atau hormon ketenangan.
Jadi ya ada di fase orang itu mengeluarkan hormon dopaminnya secara berlebihan, dan itu pastinya buruk gitu. Ada orang yang mengeluarkan hormon dopamin tapi nggak berskala menengah atau bisa dibilang kurang itu kan, sehingga berimpact kepada tubuhnya yang dimana orang-orang itu bakal kurang semangat lah dalam beraktivitas, kurang berani untuk berbicara, takut untuk mencoba dan sebagainya. Itu mempengaruhi mental seseorang. Jadi ya menurut saya dalam bentuk hormon dopamin tersebut dapat kita ketahui sistematika yang ada di tubuh kita. Kita mengeluarkan hormon tersebut, hormon ketenangan, dengan berbagai banyak cara. Ada yang bermain basket, ada yang bermain sepak bola, ada yang berolahraga apapun itu. Nah itu mengeluarkan hormon dopamin. Entah kita touring lah, healing kemana lah, entah kita lihat pantai dan sebagainya. Hilang ya. Betul, itu salah satunya. Salah satu pemicu buat kita bahagia. Hormon Ya. dopamin ya. Ada yang terakhir, dan ini mungkin konteksnya buruk juga ya, seksualitas. Nah, atau Kenapa itu Mas? atau PMO. Nah, itu dapat berpengaruh kepada juga bisa mengeluarkan dopamin itu. betul, itu malah orang banyak menggunakan hal tersebut Karena karena PMO itu sebagai untuk ini ya, memuaskan pemuas. seksualitasnya. Iya betul, Insting hormon biologis. dopaminnya betul. Karena hormon dopamin itu perlu dikeluarkan gitu. Ketika dia melakukan PMO, pasti orang itu bakal melakukannya berulang-ulang kali gitu. Menyesal, mencoba, menyesal, mencoba. Hingga apa ya? Dia tidak mendapatkan suatu ketenangan di situ. Nah, itu melebihi suatu takaran yang ada di hormon dopamin. Jadi begitu menurut Jadi saya. timbulnya suatu ini ya, yang ibaratnya itu istilahnya edik atau adiksi gitu. Ya, betul. Jadi hormon ketenangan. Kalau dari Mas Hernya gimana? Kalau menurut Devis ini, kalau Masnya tuh kayak kebutuhan fisiologi itu kayak tentang apa sih Mas? Kayak karena saya kan juga kurang paham ya. Oh, iya. Kalau kebutuhan fisiologis tuh menurut sebagai hostnya tuh gimana? Pada dasarnya kebutuhan fisiologis itu merujuk pada kehidupan kita, maksudnya merujuk pada kebutuhan dasar atau kebutuhan primer seperti mungkin makanan, minuman, dan tempat tinggal. Oh iya, sebenarnya itu kan kalau dari urutan teori Maslow ini kan tuh yang paling bawah ya. Berarti itu kan kalau bentuk piramida itu kan yang paling gede, paling dasaran gitu ya kebutuhan fisiologi ya. Salah satunya mungkin yang bisa dimengerti kan makan, minum, terus kayak ya istilahnya kebutuhan primer lah kita sebagai orang fisik, secara fisiknya makan, minum seperti itu. Terus nanti kan masih ada tingkatan lagi yang di atasnya. Intinya kalau saya fisiologi itu yang tentang kebutuhan yang paling pokok lah kita secara fisiknya gitu. Ya. Oke, mungkin itu dari beberapa jawaban dari teman-teman kita. Apa sih itu mungkin motivasi diri kan sudah disampaikan. Nah, yang buat aku penasaran ini yaitu karakter pemenang gitu. Nah, sedangkan seorang pemenang atau orang yang sukses itu kan dia bisa orang yang telah mengendalikan dirinya gitu, mungkin dari ketekunannya, optimismenya, Konsisten. dan motivasi internal konsisten ya benar. Nah kalau dari Mas sendiri itu bagaimana sih tipsnya supaya kita tuh optimis gitu terhadap planning kita, target tujuan hidup kita gitu, mungkin dalam hal dunia bisnis tentunya, mungkin dari Mas Heru. Oh ya, kalau untuk mencapai target-target kita gitu ya Mas ya, supaya tetap optimis ya pertama harus positive thinking Mas. Segala bisnis tuh, contoh mungkin kita mau jalani bisnis terus kitanya sendiri aja nggak percaya kalau bisnis itu bisa sukses, ya nanti ya bakal sesuai sama perencanaan kita, kayak sesuai sama pemikiran kita juga. Jadi kalau ya awalnya dengan positive thinking, kayak saya mau bikin bisnis ini nih, saya yakin ini berhasil. Kalau saya ini mau bikin bisnis nggak tahu ini, kayak masih ragu-ragu, malah punya pemikiran kalau saya buka bisnis ini ya nanti bakalnya bangkrut gitu. Itu ya kemungkinan suksesnya mungkin ya bisa 0% juga Mas kalau kayak gitu. Jadi ya pertama harus didasari dengan positive thinking. Pokoknya selalu berusaha terus konsisten kayak untuk menggapai itu. Sebenarnya kayak kalau memberi motivasi atau tambahan, sebenarnya kayak saya sendiri itu juga belum mencapai fase itu juga ya Mas ya. Tapi selama saya berjalan selama ini membuka bisnis, ya intinya kalau kita untuk menggapai salah satu target kita itu ya kita harus pertama ya selain positive thinking ya tetap berusaha lah.
kita berusaha untuk menggapai itu, terus tetap konsisten. Nah kalau membuka bisnis sesuatu itu tetap konsisten mas. Jadi jangan berjalan terus kayak moodnya jelek terus berhenti, terus nanti gini mood baik baru jalan lagi. Tapi tetap ya mood baik atau jelek tetap ya meskipun sedikit tahapnya tapi tetap konsisten. Konsisten ya. Iya. Berarti it's all about mungkin mindsetnya. Iya, Mindset yang semuanya. benar. Tentunya kita punya optimisme. Iya betul. Dari Mas Zaidannya sendiri gimana Mas? Oke. Ini kutipan dari Zeno. Siapa itu Zenon? Zeno itu merupakan seorang filsafat kuno pada 300 tahun sebelum Masehi. Zeno itu udah mengetahui sistematika otak dalam tubuh kita. Di mana dia pernah berkata, musuh terbesar di muka bumi ini adalah diri sendiri. Dalam konteks tersebut, musuh terbesar dalam kehidupan kita ya memang diri kita sendiri. Nggak ada yang bisa ngelawannya kecuali diri kita sendiri. Kadang pemikiran kita selalu dikalahkan dengan diri kita sendiri. Kita nggak percaya, kita nggak optimis untuk mendapatkan suatu target tersebut. Kita pengen berhasil, kita pengen sukses, pengen berujuk di suatu fase yang lebih tinggi, jenjangnya finansial aman gitu, finansial di atas lah, menjadi warga menengah ke atas dan sebagainya. Nah, untuk mendapatkan titik tersentuh dia perlu mendapatkan trust atau keyakinan kepada hidupnya. Andai kata kalau misalnya dia nggak mendapatkan trust atau kepercayaan, itu cukup sulit bro. Kenapa itu bisa disebutkan cukup sulit? Karena dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Bagaimana untuk mendapatkan suatu tujuan, tapi dia nggak berani untuk melakukan segala sesuatu dikarenakan otaknya dikalahkan dengan pemikirannya sendiri. Teori but no action like that. Betul. Karena dia terlalu overthinking dengan pemikiran dia, sehingga bisnis itu tidak terrealisasikan, tidak diimplementasikan. Itu sama aja dengan zong bro. Zong. Jadi ya overthinking tidak baik juga ya. Betul. Lebih baik kita punya ide, langsung gerak, langsung eksekusi. Betul, simpelnya memang begitu. Nah, ada baiknya mungkin dia berpikir matang-matang, tapi efek buruknya ya kita bisa overthinking di situ. Terlalu banyak mikir juga deh. Banyak mikir juga, Masih jalan-jalan juga ya idenya. betul. Isinya kan kayak zong doang gitu. Cuma penuh di otak tapi nggak diimplementasikan. Itu zong itu. Walaupun sudah wacana kan sudah dibuat rencana bisnisnya, tapi betul. nggak ada eksekusi. Nggak ada eksekusi, sama sama juga aja. kan. Makanya kalau dari pemikiran itu kan, ya itu sekitar 40%, tapi eksekusi itu ya Eksekusi yang baru lebih tinggi 60%. kadar persentasenya. Oke, mungkin sekian mungkin dari pembahasan materi yang pertama. Mungkin kita bisa melanjutkan nih pembahasan materi yang kedua, yakni tentang komunikasi yang efektif. Apa sih komunikasi yang efektif itu? Mungkin dari manusia sendiri itu mempunyai soft skill yang berbeda-beda, kadar yang berbeda-beda dalam setiap komunikasinya. Mungkin di public speaking dia jago, tapi dalam hal berumah tangga dengan istrinya sendiri malah dia malu-malu. Nah, mungkin ke istri di sini maksudnya ke istri mungkin karena dari sifatnya yang masih belum punya pengembangan terhadap komunikasi itu. Nah, di sini dalam komunikasi yang efektif itu tersendiri mempunyai subbab-subbab tertentu. Yakni yang pertama, keterampilan berkomunikasi. Menurut Mas Heru itu apa sih keterampilan berkomunikasi sehingga mungkin manusia itu punya keterampilan itu kreatif dalam omongannya, mungkin dalam setiap omongan ini dia bisa menggerakkan orang ini. Gimana itu? Kalau saya keterampilan dalam komunikasi ya itu tergantung orang juga ya mas ya, kan beda-beda juga kan, tergantung pengalaman gitu. Kayak dia pengalamannya pernah kayak public speakingnya gimana. Tapi kalau yang menurut saya itu yang bagus sih ya kayak dia tuh bisa mengajak ngomong audiens gitu. Jadi antara dia sama audiens tuh saling berkomunikasi, jangan cuma kadang kan banyak kan kayak contoh yang MC atau apa mungkin dalam berkomunikasi dia ngomong sendiri, kayak istilahnya dia ngomong sendiri ya, nggak terlalu memperdulikan audiens. Tapi kalau sekedar kayak ngomong-ngomong kayak gini tuh kadang juga dia cuma pengen didengarin doang, tapi nggak mau dengerin temannya yang ngomong. Kadang kan juga ada yang kayak gitu mas kan. Di situ terjadinya miskom ya. Nah miskom juga, jadi dia ngomong pengen didengerin tapi giliran temennya yang ngomong tapi dia nggak mau dengerin gitu. Salah itu. Nah, Salah. makanya Itu mungkin ada egonya. makanya itu kadangnya kayak gitu dia kan. Ya makanya itu kayak kurang efektif juga kalau komunikasi kayak gitu. Keterampilan komunikasi ya
mungkin yang gitu ya masalah dari saya pribadi itu yang bisa adanya timbal balik dengan lawan bicara sih. Itu yang Jadi saling mengalir ya ya pembicaraan. saling mengalir, jangan cuma sekedar ngomong sendiri itu kayak gitu kan. Jadi istilahnya nggak ada yang omong, bukan komunikasi kalau cuma ngomong sendiri kan, berarti namanya komunikasi antara satu orang dengan orang lain atau satu orang dengan kelompok atau dengan organisasi gitu kan. Namanya komunikasi kan secara umum kan definisinya kan kayak gitu. Jadi bisa dibilang tuh bahwasanya komunikasi antara mungkin dua orang, dialog antara dua orang atau lebih itu mungkin sebagai suatu kunci gitu ya, kunci bagaimana suatu tujuan dari diskusi itu mungkin tercapai ya Mas. Iya. Mungkin dari Mas Zaidani sendiri gimana? Nah, kita hidup di zaman di mana generasi Z lah, atau sistem Gen Z. Gen Z. Orang-orang berpikir secara individualis. Kadang orang tuh pengen mengutarakan suatu kalimat, dia pengen mengeluarkan aspirasi, tapi ya orang itu sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan kehidupan kosnya, sibuk dengan individualisnya, sehingga interaksi sosial di situ dia nggak akan mendapatkan apapun di situ. Dia nggak peka terhadap lingkungan, dia nggak peka terhadap suatu kekurangan orang lah dan sebagainya. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Itu salah, sangat salah. Komunikasi yang baik apabila dia mau mendengarkan. Andai kata kita bisa berbicara apapun itu, dia bisa mendengarkan kita, dia bisa menghargai kita. Itu jauh lebih berarti ketimbang dia jago public speaker. Ketimbang orang-orang yang mungkin udah jenjangnya lebih tinggi, ketika dia ngomong apapun itu gitu, tapi dia tidak bisa mendengar, itu sangat disayangkan itu, bro. Makanya pengetahuan ilmu tentang mendengar gitu, atau bisa dibilang EQ, kecerdasan sosial, itu sangat diperlukan di zaman sekarang ini. Yang dimana makin hari yang kita ketahui, orang-orang tuh makin lama tuh pasti bakal ngerasakan ya, hidup tuh harus beginilah, hidup harus beginilah, sehingga dia tak merasakan kepekaan sosial, hanya memikirkan diri sendiri. Kedepannya aku harus melakukan ini, orang lain melakukan ini, kita melakukan itu gitu. Ya kayak hidup seperti apatism, yang dimana orang-orang tuh hanya berpikir untuk hidupnya, nggak bisa Sendiri. betul, nggak bisa berpikir untuk orang lain. Itu sangat disayangkan, bro. Sangat disayangkan ya. Betul. Jadi seolah-olah mereka itu orang yang bersikap bodoh amat gitu. Betul. Dalam komunikasi yang efektif, kita perlu namanya kecerdasan sosial, atau bisa kita bilang EQ. Kalau seandainya kita tidak memiliki EQ, kita nggak akan dikatakan orang yang bagus dalam berkomunikasi. Yang berkomunikasi yang paling efektif adalah orang itu bisa mendengarkan dan dia bisa memberi nasihat. Nah, mungkin dari pendapatnya Mas Zaidan ini mungkin ada korelasi dari subbab yang selanjutnya nih. Ya, ini tentang hambatan komunikasi. Tadi mungkin Masnya sudah bilang kan dia ingin mengeluarkan aspirasinya itu, tapi tidak tersampaikan mungkin karena dia bersikap individualistik. Nah, mungkin apa saja itu faktor-faktor hambatan orang yang berkomunikasi? Ya, cukup kompleks sih mengenai hal tersebut. Kita hidup di zaman apatism, yang dimana orang-orang itu mementingkan dirinya sendiri ketimbang mementingkan orang lain. Itu sangat disayangkan, bro. Yang dimana orang-orang itu hanya mementingkan kehidupannya dengan gadget, dengan kehidupan dunia mayanya, sehingga kepekaan sosial, EQ, kepekaan terhadap masyarakatism, yang dimana orang-orang itu tidak melakukan suatu gotong royong atau apalah itu. Dia hanya mementingkan diri sendiri, sehingga menghasilkan mental yang buruk, kemampuan EQ yang kurang, kepekaan sosial yang kurang. Itu yang menimbulkan orang-orang itu susah berkembang. Salah satu faktor yang membuat kita susah untuk berkembang ya dikarenakan pengaruh gadget tersebut. Pengaruh gadget ya, dunia maya ya. Betul, dunia Karena maya. asik dengan dunia maya, dia nggak berinteraksi dengan masyarakat di luar. Jadi ya mungkin terjadilah mungkin yang kita namai dengan introvert gitu. Ya betul, introvert. Dia menutup dirinya. Dia membatasi dirinya gitu. Tapi dalam suatu ketika dia ingin bersosialisasi gitu. Betul. Cuma kapasitas dia untuk bersosialisasi beda dengan ekstrovert ya. Ya sangat berbeda sekali. Mungkin dari Mas Heru gimana pendapat Mas mengenai orang yang hambatan itu? Apa saja sih faktornya?
hambatan namanya orang berkomunikasi mungkin ya itu mas, kurang memahami sama lawan bicaranya, mungkin salah satunya gitu kan. Jadi kadang ya salah satu udah diomongin Mas Irian tadi kan, dia sebenarnya dari diri sendiri sih mas tuh. Kadang orang secara umum bersosialisasi itu kayak kita mengikuti apa mungkin di kegiatan-kegiatan atau apalah, ngobrol sama orang ini sebenarnya kalau dari diri orang pribadi tuh lebih ke ini sih, kalau dia untung dia mungkin dia mau, kayak sebenarnya dia kayak mencari keuntungan diri sendiri loh mas. Betul. Kadang kalau itu menurut secara umum pribadi orang kayak gitu kan ya. Iya. Mungkin dari itu kalau dia mungkin ikut, mungkin banyak orang yang gitu ikut gotong royong, contohnya bersih desa, dia untung dalam situ desanya bersih dan gitu kan tuh. Salah satu, terus saya ngobrol gini saya dapat ilmu, saya untung ini dapat ilmu kayak gitu. Ada Itu dari simbiosis mutualisme. iya simbiosis mutualismenya itu dari diri sendiri. Terus mungkin kadang juga orang yang kayak ya bodo amat juga, aku ngomong sama dia ya nggak dapet ilmu ya nggak apa-apa, nggak dapet ya apa-apa. Jadi ya kayak introvert, dia membatasi diri dengan orang sosial mas gitu. Ini salah satu hambatan yang paling besar ya dari sendiri gitu, diri sendiri gitu. Kadang dia terlalu nyaman sama zonanya sendiri mas, jadi dia nggak mau keluar, kan nggak mau eksploitasi yang dunia-dunia yang di dalam dunianya sendiri gitu. Dia udah nyaman, contohnya anak kuliahan lah, dia udah nyaman sama hidupannya, terus ya udah pulang kuliah mungkin di kamar main game, terus sosial media, scroll sosmed, udah nyaman kayak gitu. Terus dia nggak, susah mas kayak mau keluar dari zona kayak gitu tuh. Dia juga mikir kayak risikonya nanti tanggapan orang tuh gimana ya kalau sama aku nih. Pasti dia pemikir-mikirannya kayak gimana juga nanti tanggapannya orang, nanti orangnya ngomong sama aku kayak gini, tanggapnya gini gitu. Mungkin ya hambatan terbesarnya sebenarnya dari diri sendiri sih kalau dari saya. Oke, mungkin itu dari beberapa faktor hambatan orang itu susah berkomunikasi ya. Jadi mungkin yang dapat saya simpulkan bahwasanya orang yang terhambat dalam ability-nya dalam berkomunikasi itu mungkin ya telah disampaikan tadi ya, mungkin dari diri sendiri gitu. Terus juga dari dampak dari orang yang seorang introvert, mungkin apa sih penyebabnya gitu, mungkin dari lingkungannya, dunia mayanya gitu. Nah, tadi setelah kita dapat ini jawaban dari narasumber, apa saja sih yang tips gitu atau solusi gitu bagi mereka untuk meraih komunikasinya yang efektif gitu, dan mungkin dari kunci suksesnya komunikasi. Mungkin dari Mas Zain. You know lah, everything job by communication, you know. Jadi setiap pekerjaan itu pasti menggunakan komunikasi. Gak mungkin pekerjaan itu gak menggunakan komunikasi itu zong. Andai kata kita pengen mengerjakan suatu proyek di luar negeri gitu, entah itu desain dan sebagainya, pasti kita menggunakan kekuatan komunikasi kita untuk meyakinkan orang-orang tersebut. Ilmu komunikasi itu sangat penting bro. Orang itu terkadang menutup dirinya sehingga dia takut untuk berbicara. Apa yang membuat dia takut? Karena dia merasa nyaman dengan hidupnya saat itu. Secara tidak langsung dia pengen berkembang. Tapi dengan sikap yang malasnya itu, dia tidak menghasilkan apa-apa. Dia pengen berkembang, tapi dia masih menutup diri. Ketika dia memiliki suatu masalah, dia langsung ngedown. Padahal itu masalahnya sangat sepele bro. Masalah kehidupan pribadi. Mungkin orang-orang menganggap itu merupakan suatu hal yang suatu hal yang bukan lumrah, tapi ya lebay lah gitu. Dalam konteks hal tersebut gitu kan, kehidupan pribadi. Jadi ya dia masih belum berpikir dewasa, dia masih belum berpikir untuk mendapatkan karir terlebih dahulu. Andai kata dia udah berpikir sampai ke sana gitu, dia overthinking dikarenakan masa depannya. Dalam jenjang 5 tahun ke depannya, dalam jenjang 10 tahun ke depannya, dia mau jadi apa, dia pengen bekerja sebagai apa, dia pengen punya bisnis apa aja, dia pengen punya perusahaan apa aja, itu ditata. Dia overthinking akan hal itu merupakan proses pendewasaan. Andai kata dia overthinking hanya karena suatu ucapan yang telah diucapkan lalu dan itu tidak dia berimpact buruk kepada dirinya sendiri, itu merupakan suatu hal yang bodoh. Andai kata dia diputusi seorang wanita, dia diputusi seorang mantannya, nah itu overthinkingnya sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu, itu sangat disayangkan bro. Sangat disayangkan. Dan ini laki-laki bro, rojul, dia
Kita gentleman ya. Betul, kita seorang leader, seorang king. Jadi ya dalam sistem eh, patriarki, yang dimana sistem patriarki itu laki-laki itu lebih dominan ketimbang perempuan. Dari segi banyak hal, entah itu pemikiran, wawasan, dan sebagainya. Karena laki-laki itu pada dasarnya berpikir panjang, bro. Andai kata perempuan, panjang, ya, betul, benar. betul. Kalau kita pengen membeli ini gitu, membeli motor, entah membeli rumah lah dan sebagainya, itu kita berpikir dengan cara yang panjang. Kita berpikir secara seperfect mungkin gitu. Tapi andai kata seorang wanita itu apabila menemukan suatu hal yang dia suka gitu, entah itu HP, entah itu pakaian gitu kan, nah dia suka, dia langsung beli. Nah itu merupakan kodratnya seorang wanita memang begitu. Jadi kalau untuk segi pemikiran, laki-laki itu lebih panjang Panjang ya. ketimbang perempuan. Makanya realitanya laki-laki itu harus berpikir panjang, bro, ketimbang seorang wanita yang mungkin berpikirnya dalam jangka waktu yang dekat. Nah dia overthinking hanya karena masalah-masalah sepele, itu merupakan suatu hal yang bodoh. Lepas, bro. Pas sih. Betul. Nah mungkin tadi sudah dijabarkan ya, mungkin dari faktor-faktor masalah ya, penyebab problematika dari antara kedua jenis kelamin ini, mohon maaf ya, dari dua gender ini ya. Nah mungkin dari komunikasinya sendiri mungkin mempunyai aspek yang berbeda jadi masing-masingnya. Mungkin dari solusinya apa sih mas, agar komunikasi dari masing-masing ini bisa mengalir gitu atau efektif solusi. Lawan diri sendiri. Buang rasa malas tersebut, kita bisa melakukan itu. Percaya kepada diri sendiri, ngomong di cermin, saya bisa. Saya lebih daripada orang lain. Saya ganteng, saya pintar, saya orang hebat. Saya orang kebanggaan mama. Saya bisa begini dikarenakan mama. Kalau tanpa orang tuaku, aku tak bisa mendapatkan apapun itu. Jadi kita harus punya tujuan atau motivasi. Memang betul, tumpuan itu motivasi. Kalau kita udah punya motivasi, entah itu orang tua, entah itu teman, entah itu lingkungan, itu dapat berimpact baik kepada kita. Andai kata kita menutup diri, kita nggak peka terhadap sosial, kita takut untuk berkomunikasi dan sebagainya, kita tidak akan mendapatkan apapun itu. Tegang terhadap segala sesuatu hal, segala sikon, itu sangat disayangkan, bro. Jadi pada dasarnya memang orang yang takut akan sesuatu risiko yang diambilnya gitu, kemudian dia malah down gitu, itu bukan sesuatu yang bodoh gitu bagi mereka. Betul. Karena itu juga merupakan ini ya, sesuatu yang memang manusia itu pada dasarnya memang harus punya masalah gitu. Iya. Nah masalah sendiri itu bisa improvisasi diri sendiri. Iya. Mungkin dari Mas Heru bagaimana mas, dari kunci suksesnya komunikasi itu tersebut? Kalau saya nggak nambahin tambah yang panjang lebar, semua udah dijelasin Sudah dijelaskan semua ya sama Mas Zaidan sendiri. sama Mas Zaidan sampai semua udah dijelasin ya. Tadi udah dia ngomong bahwa komunikasinya biar kita itu ya, kadang kan orang takut komunikasi kayak dari diri sendiri ya, malu ya. Makanya jangan malas atau apa ya gitu. Ya mungkin itu salah satunya mas, kunci komunikasi yang baik. Nah mungkin tadi sudah dijawab apa itu kunci kesuksesan dari Mas Zaidan sendiri. Iya, betul. Nah di sini kita hubungkan korelasinya itu dengan orang yang hanya bisa berbicara pada suatu forum, tapi di public speakingnya dia malah takut gitu, atau istilahnya demam panggung. Demam panggung. Nah, kalau dari Mas Heru bagaimana cara mengatasi rasa tersebut, rasa takut? Demam panggung. Iya. Ya kalau dari saya sendiri tuh ya gak banyak sih mas. Soalnya kayak saya masih sering kayak gitu demam panggung gitu. Kadang ya orang-orang yang mungkin dikatakan public speakingnya bagus juga ya, mungkin juga masih ngalamin kayak gitu juga mas. Iya. Tapi salah satu tips dari dia ya pertama ya harus pede dulu mas. Kita pede terus paham materi yang mau kita omongin apa. Cuma nanti kita pede terus depan kita nggak tahu mau ngomong apa ya. Nah itu mungkin kedua. Satu pede, terus yang kedua harus paham materinya. Terus yang ketiga tuh ya merasa kalau audiens kita tuh nggak tahu apa-apa. Jadi yang semua yang ngatur dalam event atau dalam ruangan itu kita yang mengatur pembicaranya. Jadi dari kita pribadi ya bisa salah satu bisa meningkatin public speaking kita biar nggak apa ya, nggak fit lah nggak biar nggak grogi lah. Biar nggak grogi lah. Salah satunya mungkin dari saya. Kalau saya yang sering saya lakukan seperti itu. Jadi harus ada latihan dulu di ada latihan juga. Mungkin sebelum melakukan
sebelum ngomong ya, sebelum di hari hanya mungkin di belakangnya itu latihan sendiri di depan kaca mungkin. Mungkin kalau seperti itu saya ya. seperti itu. Nah, kalau dari Mas Eden ya, aku pengen nanya nih sesuatu hal yang mungkin dalam kehidupan sosial kita tuh kita pasti tidak lepas dalam etika. Nah, yang ingin saya tanyakan itu etika dalam perkenalan. Menurut Mas Eden gimana? Iya, gampang sih sebenarnya, simple itu. Mengenai perkenalan, udah pede aja. Seolah-olah tuh kita udah kenal akrab gitu dengan itu orang. Kayak kita bertemu sama orang baru nih, udah kita pede aja gitu, bro. Siapa namanya gitu? Beda aja gitu ya. Iya, kayak kita udah berkenal dengan orang itu udah kayak berkenal lama aja. Kalau seandainya kita bertemu orang baru itu kan, dengan nada gugup kita takut disalahkan lah dan sebagainya, itu membuat kita nggak percaya diri. Andai kata kita udah percaya diri, gampang untuk mengenal seseorang atau mengenal diri orang itu. Saya mengenalkan diri saya kepada orang-orang yang di dekat saya. Mungkin orang itu baru datang atau baru mengikuti organisasi apapun itu yang telah saya ikutin. Ya, dengan sikap pede saya udah menganggap orang-orang yang baru itu merupakan teman lama saya. Saya bisa berkomunikasi dengan orang itu. Gampang untuk berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Karena kita udah percaya, udah pede, udah percaya, udah lancar dalam berkomunikasi. Karena kita percaya, kita trust, kita bisa. Orang tuh gugup, takut. Itu dikarenakan dia nggak percaya dengan apa yang dia ucapkan. Dia nggak percaya dengan diri dia sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah percaya terhadap diri kita sendiri, dan kita meyakinkan orang lain ya dengan cara kita sendiri. Berteman itu ya dengan sesimpel-simpelnya, orang itu mau menerima kita apa adanya, ya udah bersyukur. Tapi kalau orang itu tidak mau menerima kita apa adanya, ya udah itu wrong. Ya sudah, hak mereka. Itu hak mereka juga. Salahnya ya nggak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Dia nggak mau terima kita nggak perlu mendapatkan validasi dari orang lain. Benar. Jadi memang begitu. Jadi pada intinya kalau ketemu orang yang baru ini mungkin kita harus hilangkan rasa ini ya, grogi kita ya. Betul. Bahwasanya ya kita tuh memang harus sikap santuy enggak sih? Gitu. Santuy aja. Santuy aja gitu. Betul. Tenang. Jadi kalau Relax. Gitu, kalau relax. kalau kenalan sama cewek gimana? Pede juga Mas ya? Ya syukur-syukur lah kalau misalnya Syukur-syukur berkenalan sama perempuan ya mulai Ya. pede sih. Kalau Pede, tambah pede. Dulu saya merupakan orang yang takut untuk berkomunikasi, Bang. Saya takut dulu berbicara sama orang-orang baru. Saya takut untuk berbicara dengan perempuan. Nge-step badan saya itu, bergetar. getar ya. Karena berbeda ini ya, lawan jenis. Iya, ya. betul, berbeda kelamin itu. Takut saya. Apalagi bodinya yang Gugup. mulus-mulus. Waduh. Betul. Waduh. Kenapa kali gitu Mas? Gak tahu, itu Ya, merupakan karena- suatu ketakutan saya gitu. Mungkin karena indahnya ciptaan Tuhan ya. Iya, Semua ada Allah. grogi ya. Iya. Oke, lanjut mungkin dari Mas Heru dalam percakapan bertamu. Apa saja sih etika yang mungkin sepatutnya kita lakukan mungkin dalam bertamu? Kalau bertamu ini kalau kita memosisikan sebagai siapa dulu Mas? Kalau kita sebagai tuan rumah atau sebagai tamunya? Kalau sebagai tamu ya pertama ya meskipun ini ya kebanyakan mesti tuan rumah kalau ada tamu yang datang ya, contoh masih yang datang ke tempat saya gitu, ayo Mas anggap saja seperti rumah sendiri gitu, biar masalahnya nyaman, bukan berarti nanti anggap saja seperti rumah sendiri terus di situ Kita harus sembrono ya. harus kayak rumah sendiri terus apa namanya tiduran di situ. Nah maksudnya tuan rumah kayak gitu kan biar kita supaya nyaman gitu di tempat itu. Ya, salah satu etikanya ya tetap bicara dengan sopan santun Mas, dengan etikanya sopan santun. Terus kalau mungkin ya secara ngobrolnya mungkin kalau saya sebagai orang Jawa ya bertemu dengan orang Jawa yang mungkin bisa bahasa Jawa halus, mungkin saya pakai itu. Kalau secara umum ya mungkin pakai bahasa Indonesia yang dimengerti banyak orang lah. Jangan sampai kita berbicara nih sama orang yang nggak bisa bahasa Jawa tapi kita ngomong pakai bahasa Jawa, sehingga kan ya yang diajak ngomong juga nggak tahu juga ya Mas ya. Salah satu etikanya gitu ya. Dalam harus paham apa yang diucapkan. harus paham juga. Itu salah satu etikanya kita dalam bertamu. Terus ya mungkin dari segi pakaian juga ya Mas ya. Namanya orang bertamu ya harus sopan ya. Datang ke tempat orang
satu orang-orang penting juga, salah satunya mungkin ke tempat dosen kita pakainya pakai kolor, pendek gitu. ya. Terus mungkin pakai kaos soblong, mungkin kalau menurut kita mungkin itu kayak style gitu. Iya. Tapi kan secara umum kan juga nggak pantas juga sih mas kalau buat bertamu kan. Gak ada adab. Iya, nggak dianggap. Nanti baru masuk suruh pulang lagi ya. Iya. Dikirain mau ngemis kita. Iya. Kita orang gembel. Iya, orang gembel ya. Nah mungkin Mas Heru, bagaimana sih mungkin menghadapi orang-orang yang berkebutuhan khusus, mungkin dalam tanda kutip orang ini ketika bersosial gitu, dan ketika dalam etika berbisnis gitu, kan tentu punya masing-masing kategori tersendiri gitu. Bagaimana mungkin Mas Heru menjelaskan? Berkebutuhan khusus kayak contohnya mungkin ya dalam dia punya cacat fisik gitu ya mas ya. Ya kita mungkin kalau contoh ya maaf ya kayak orang yang nggak bisa dengar, mungkin kita bisa pakai ya mungkin kalau kita bisa pakai komunikasi dengan apa namanya tangan ya mas ya, kan ada juga sih Gestur. ya pakai gestur juga. Body language. Iya, karena kita nanti sebagai seorang pebisnis juga kan klien kita kan nggak cuma orang yang normal juga, kadang kan ada yang juga berkebutuhan khusus kayak contoh mungkin gitu ya. Ya kita berkomunikasi gimana caranya ya biar yang kita ajak ngomong itu tahu kita menyesuaikan diri. Karena dia tadinya nggak bisa dengar, kita komunikasinya dengan gerakan. Dia nggak bisa melihat, terus kayak mungkin melihat proyek kita, pengen lihat produk kita ya mungkin kita ngomongnya dengan jelas kayak gitu. Ya kita kayak Memposisikan diri kita ya. memposisikan diri kita tuh sebagaimana ya yang kita ajak omong sih. Jadi harus tersampaikan ya. Iya, dengan harus bahasa yang tersampaikan. lugas, jelas. Ya kalau memang kayak dianya nggak bisa dengar terus kita ya teriak-teriak ya percuma dua Ya, dong. percuma. Sangat disayangkan. Iya. Karena di Makanya. luar konteks dalam speak ini. Kalau dari Mas Zaidan gimana Mas? Mungkin Mas Zaidan nih, anggap saja ya mungkin antum mungkin kamu mempresentasikan bisnis kamu pada investor gitu. Mungkin etikanya apa saja sih yang mungkin Mas Zaidan bisa aplikasikan gitu. Sebenarnya kita mengetahui keunggulan produk terlebih dahulu. Iya sih. Dan kita udah paham pemasaran kita ini mau diarahkan kemana. Kita ini cakupannya cukup luas ini. Mau ekspor apa cukup yang di ini aja. Mungkin beda Uh, pemasaran gitu, Iya, beda betul. pasar kita punya harus language yang sesuai dengan investor gitu. Iya betul. Jadi memang harus sesuai dengan bahasanya gitu. Andai kata kita menjadi pembisnis gitu kan. Nah kita bertemu dengan orang US, kita pengen mengimpor, pengen jatuhnya ke ekspor impor dan sebagainya gitu kan. Nah kita perlu namanya pengetahuan bahasa terlebih dahulu agar apa yang telah kita ucapkan nyambung dengan mereka dan mereka yakin terhadap kita, trust terhadap kita. Itu poin terpenting dalam dunia bisnis. Kalau kita sudah mendapatkan poin tersebut gitu, kita bisa menggunakan bahasa yang tepat. Kita tahu penempatan bahasa yang baik kayak gimana. Orang itu bakal percaya dengan kita. Inti dari suatu pembahasan tersebut ya pasti pemahaman. Bagaimana orang itu paham dengan apa yang telah kita ucapkan. Nah, itu bakal berimpact besar terhadap kita untuk kedepannya. Kayak kita memasarkan suatu produk kita, entah itu babi guling lah pengen dijual ke Cina, entah itu kita pengen jual spare part motor lah ke Australia. Nah itu kita harus memahami produk kita itu seperti apa dan kita bisa memaparkan produk kita itu seperti apa agar orang itu trust terhadap kita dan orang itu berani mendapatkan mengambil harga lebih karena kita dibayar secara tidak langsung dengan dolar. Kalau kita udah dibayar dengan dolar itu penghasilannya signifikan ketimbang yang ada di dalam negeri. Itu keuntungan para pengusaha itu atau kapitalisme dalam pengusaha. Karena sekali closing uangnya nimbunnya. Cuy, betul. Apalagi kalau misalnya dia udah mesen ini kan sampai berapa ton, entah itu buah atau pakaian atau apapun gitu kan. Nah itu dapat penghasilannya ya bisa miliaran gitu. Ya, Bisa begitu. jadi miliaran. Bisa miliaran gitu. 100.000 US dollar. Wah, Berapa kali lipat UMR itu. Iya betul. 1000 kali lipat gitu. Iya betul. Sedangkan ya $1 aja udah ini cuy. 16.000, 16.000 ya sampai Iya. 17.000. Iya.
Makanya sangat disayangkan kalau misalnya dia dalam pembisnisan itu hanya di lingkup Indonesia aja gitu, karena penghasilannya cuma di Indonesia aja. Andai kata dia udah berhasil mengimpor ekspor ke luar negeri, wah itu penghasilannya sungguh luar biasa itu bro. Benar sih. Mungkin itu ya mungkin dapat disampaikan sama Mas Zaidan ya. Betul.